Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1886. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, menggosok tangannya dan berkata dengan cermas, "Permaisuri memang seperti ini. Bawan telah mengasingkan diri di Gunung Guiming selama bertahun-tahun, tidak menyadari perubahan di dunia luar. Kudengar, dunia bawah sekarang sangat kacau. Sayangnya, aku malu mengatakan bahwa bawahan ini dalam perjalanan menuju Laut Bencana Abadi. Aku telah disergap dan ingin dibunuh oleh orang-orang dari organisasi pembunuh burung hantu. Jika Pripanin tidak datang menolongku, aku tidak akan pernah bertemu denganmu, Permaisuri." Ketika Kaisar Abadi mengatakan ini, matanya langsung memerah. Dia mengangkat tangannya dan menyeka sudut matanya yang membuatnya merasa sangat sengsara. "Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu," kata Pripanin menggertakkan giginya dan sangat marah. "Organisasi pembunuh." Pupil mata Dewi Taiyin sedikit mengecil seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan sedikit rasa dingin juga tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. "Sepertinya Dewi Matahari dan Dewi Bintang Kegelapan." "Oh," kata Dewi Taiyin. Dia bergumam dalam hatinya, matanya semakin dingin. Kaisar Abadi masih di sana. Dia tidak marah, menyeka air mata dari sudut matanya dari waktu ke waktu dengan isak tangis yang menyedihkan. Mereka yang tahu bahwa dia adalah jenderal di bawah Permaisuri Mingyue, seorang penguasa Gunung Guiming dan seorang pria kuat di puncak level transenden. Maka mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa Kaisar Abadi hanyalah seorang menantu perempuan muda yang dirampok dan sedang mencari keluhan. "Bagaimana menurutmu?" Dewi Taiyin merutkan kening. Kaisar Abadi menyeka air matanya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Dewi Taiyin, kudengar kamulah yang bertanggung jawab atas Laut Bencana Abadi saat ini. Jika aku tidak mati, aku tidak ingin melakukan apapun lagi. Aku hanya ingin memberi penghormatan di gerbang gunung. Tentu saja jika terjadi sesuatu di masa depan, aku juga berharap bahwa Dewi Taiyin dapat membantuku. Yang terbaik adalah melindungiku, dan aku akan melewati api dan air tanpa ragu untukmu." Mendengar itu Dewi Taiyin terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Bagaimana dengan Laut Bencana Abadi ini? Dia senang mendengar ini. Semua orang di Laut Bencana Abadi saat ini tahu bahwa dirinya lah Dewi Taiyin, ditambah Gadis Matahari dan juga Dewi Bintang Kegelapan. Mereka memiliki 3 kekuatan terpisah di Laut Bencana, masing-masing menempati area langit dan bumi. Ketiganya ingin menjadi satu-satunya keberadaan di Laut Bencana Abadi. Akan tetapi untuk beberapa alasan itu tidak bisa. Namun sekarang kata-kata Kaisar Abadi ini jelas berarti bahwa dia ingin berlindung pada dirinya, yang tentu saja membuat Dewi Taiyin sangat senang. Kaisar Abadi adalah pemimpin para pengawal di bawah komando Permaisuri Mingyue saat itu, dan dia selalu tidak tahu tentang urusan duniawi dan telah mundur di Gunung Guiming. Hari ini dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerah padanya. Jika kabar itu menyebar, maka ketenarannya di dunia bawah secara alami akan mengalahkan ketenaran Permaisuri Dewi Matahari dan Dewi Bintang Kegelapan. "Baiklah, kalau begitu kalian bisa pergi ke Pulau Taiyinku untuk duduk bersama nanti," kata Dewi Taiyin berkata sambil tersenyum. "Terima kasih Permaisuri Taiyin," kata Kaisar Abadi. Dia memberi hormat dengan tergesa-gesa, wajahnya berseri-seri karena gembira. "Panin, jika kamu ingin datang, kamu bisa datang. Tetapi jika kamu mengucapkan kata-kata itu lagi, maka jangan salahkan aku, karena tidak akan melihat persahabatan lama di antara kita," kata Dewi Taiyin. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan semua orang segera menjadi bersemangat. Biasanya, ketika Dewi Taiyin memilih seseorang kultivator, dia seringkali harus mengikuti ujian masuk pascanya, dan tidak semua orang akan diterima. Namun kali ini dia tampak dalam suasana hati yang baik.
dan hampir semua kultivator yang berkontribusi langsung dipilih olehnya untuk dibawa ke Pulau Taiyin. Melihat ini, mereka yang telah memberikan kontribusi merasa senang. Mereka meniru Kaisar Abadi dan pergi ke Pulau Taiyin untuk memberi penghormatan kepada Wan Xiang. Setelah Dewi Taiyin berpikir sejenak, dia pun setuju. Hal ini membuat banyak ahli kuat yang hadir menjadi bersemangat, dan ketidakpuasan mereka terhadap Kaisar Abadi juga melemah dalam sekejap. Pulau Taiyin ini adalah tempat inti dari Dewi Taiyin. Mereka yang tidak dekat dengannya belum pernah mendengar tentang bisa pergi langsung ke Pulau Taiyin. Semua orang terkejut. Semua orang segera menuju ke Pulau Taiyin di bawah kepemimpinan dari Dewi Taiyin. Qin Chen, apa yang dijanjikan oleh Dewi Taiyin ini agak aneh, kata Kaisar Abadi. Selama terbang melintas, Kaisar Abadi diam-diam menyampaikan pesan kepada Qin Chen. Pulau Taiyin adalah tempat intinya. Bagaimana bisa begitu banyak orang pergi ke sana? Itu bertentangan dengan akal sehat. Namun Qin Chen tampak tenang dan menjawab, tidak apa-apa, mari kita jalan-jalan dan lihat trik apa yang dimilikinya. Dia gugup. Pulau Taiyin terletak di area inti Laut Bencana Abadi. Dan setelah dirinya memasuki Pulau Taiyin, maka dirinya akan memasuki area inti Laut Bencana Abadi. Dan setelah beberapa saat, tirai cahaya besar langsung muncul di depan semua orang. Tirai cahaya sungai mayat hidup, kata Qin Chen. Dia terkejut. Tirai cahaya di depannya persis seperti tirai cahaya sungai mayat hidup yang pernah dia temui sebelumnya. Tetapi yang satu terletak di laut dalam dan yang lainnya berada di atas Laut Bencana Abadi. Setelah tiba di depan tirai cahaya, Dewi Taiyin dan kelompoknya langsung berhenti. Yuhu raksasa berbalik dan berkata dengan dingin kepada orang-orang yang telah berhenti. Semuanya, tirai cahaya di depan kalian adalah area inti Laut Bencana Abadi. Untuk mencegah orang-orang dengan motif tersembunyi masuk, kalian hanya dapat masuk setelah melewati deteksi tirai cahaya dan dapat diakses area inti Laut Bencana, lalu menuju Pulau Taiyin. Mendengar ini, hati Qin Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Sebelumnya, Qin Chen selalu bertanya-tanya apakah ada metode identifikasi khusus untuk pergi ke Pulau Taiyin. Bagaimanapun juga, ketiga Dewi Dunia Bawah sangat ketat dalam menjaga Laut Bencana Abadi. Para dalang di balik layar bahkan dengan sengaja mengarahkan air sungai kematian untuk menghalanginya. Jika orang luar seperti mereka dapat langsung memasuki kedalaman Laut Bencana Abadi tanpa identifikasi dengan memberikan sumbangan kepada Dewi Taiyin, maka ini akan terlalu mudah dan sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Namun tanpa diduga, dia menunggu di sini. Qin Chen, kita dalam masalah. Qin Chen, kita dalam masalah sekarang, kata Kaisar Abadi. Hati Kaisar Abadi tenggelam di tengah kerumunan. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek dan dia buru-buru menyampaikan pesan itu dengan cemas. Molly juga menjadi gugup. Molly juga mendengar percakapan sebelumnya. Ada kekuatan jurang di sungai kematian dan dirinya tampaknya sangat peka terhadap kekuatan jurang. Jika dirinya menyebabkan fluktuasi kekuatan jurang, bukankah itu akan merepotkan? Mari kita lihat dulu lalu bicara, kata Qin Chen menatap tirai cahaya di depannya dan matanya berbinar. Qin Chen sebenarnya telah meramalkan pemandangan di depannya, tetapi dirinya tidak sepenuhnya untuk tidak siap. Namun Qin Chen tidak yakin apakah dia bisa berhasil atau tidak. Di bawah kepemimpinan Yuhu raksasa, sekelompok orang ini berjalan menuju tirai cahaya mayat hidup. Sementara Dewi Taiyin menyaksikan dengan tenang dari samping dengan mata acuh tak acuh. Di saat para kultivator memasuki tirai cahaya mayat hidup satu persatu, tirai cahaya di depan mereka langsung menyala dengan sinar cahaya dengan warna yang berbeda, dan cahaya yang dipancarkan oleh setiap kultivator juga berbeda-beda. Tirai cahaya ini tampaknya mengidentifikasi identitas pendatang baru. Hei, tirai cahaya mayat hidup ini tampaknya berbeda dari yang saya temui sebelumnya di Laut Bencana Abadi, kata Qin Chen, hatinya tergerak. Tirai cahaya mayat hidup sebelumnya dapat menyebabkan fluktuasi hebat jika ada yang menyentuhnya. Akan tetapi tirai cahaya di depannya saat ini tampaknya hanya ujian aturan praktik yang dipraktikkan oleh mereka yang melewatinya. Menurut berbagai jalan dunia bawah yang dipraktikkan oleh kultivator yang berbeda, maka reaksi tirai cahaya ini juga akan berbeda.
Jika demikian, itu akan jauh lebih mudah. Di saat Kinchan bermeditasi, kurang dari separuh orang di depan telah melewati layar cahaya. Aura yang ditampilkan di layar cahaya semuanya sangat normal dan tidak ada yang tidak biasa tentang mereka. Namun ketika seseorang yang mengenakan jubah tampaknya berasal dari dunia bawah, Xiu Xiao. Ketika dia melewati tirai cahaya, terdengar suara mendengung dan napas yang sangat dingin tampaknya tiba-tiba keluar dari tirai cahaya. Boom! Mata semua orang langsung tertarik oleh aura itu. Kinchan merasakannya dengan sekilas. Aura di depannya sangat mirip dengan aura dari organisasi pembunuh burung hantu sebelumnya. Organisasi pembunuh burung hantu. Yuhu raksasa mencibir, membuka tangannya yang besar dan langsung meraih pria berjubah itu. Dengan suara yang keras, kekosongan di depan langsung runtuh dan telapak tangan besar seperti kanopi langsung menutupi pria berjubah dan orang-orang diselimuti di dalamnya. Ekspresi terkejut muncul di pupil wajah pria berjubah itu dan jejak keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergoyang dan dengan suara keras sebuah jimat muncul di tangannya. Jimat itu membumbung ke langit dan berubah menjadi pilar cahaya gelap. Duar. Aura cahaya hitam ini mencengangkan dan langsung meledakkan blokade tangan besar yang dilakukan oleh Yuhu raksasa. Pada saat yang sama, sosok berjubah itu bergoyang dan terbang langsung menuju ke hampan yang jauh di luar laut bencana abadi. Saya melihat jimat muncul lagi di tangannya. Di saat dia menghancurkannya, pria itu melangkah maju dengan suara yang mendengung. Kehampaan di bawah kaki pria berjubah itu tampak terlipat menjadi dua dalam sekejap dan tiba-tiba mandeg. Dalam sekejap, sosoknya seolah-olah memproyeksikan. Setelah tiba ratusan juta mil jauhnya, dia melarikan diri dari dunia ini. Melihat metode seperti itu, semua orang yang hadir berubah pikiran. Kekosongan di atas laut bencana abadi sangat padat dan metode ruang angkasa biasa tidak dapat digunakan sama sekali. Namun pria berjubah di depannya dapat dengan mudah merobek kehampaan dan melarikan diri ke kehampaan ratusan juta mil jauhnya. Bahkan miliaran mil jauhnya. Sebenarnya tubuh utamanya kemungkinan besar telah melarikan diri ke dimensi lain. Bagaimana mungkin? Orang tidak terkejut dengan metode seperti itu. Jimat Kaisar Agung. Orang ini pasti menggunakan jimat Kaisar Agung. Ada napas dingin dan banyak orang mengubah ekspresi mereka. Pikiran itu muncul di benak mereka. Selain jimat Kaisar Agung, mereka tidak bisa lagi memikirkan kemungkinan lain. Wajah Yuhu raksasa juga menjadi sangat jelek ketika lawan mengaktifkan jimat dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Dia, seorang ahli Kaisar Semu, tidak dapat menangkap identitas asli lawan dan hanya bisa menonton pihak lain meninggalkan dunia ini. Tuanku, kata Yuhu raksasa, dia dengan cepat menoleh untuk melihat Dewi Taiyin melarikan diri. Namun Dewi Taiyin mencibir dan jejak ejekan segera muncul di sudut mulutnya. Aku tidak menyangka bahwa organisasi pembunuh burung hantu bahkan akan memberiku harta karun seperti itu. Tampaknya statusmu di persekutuan organisasi pembunuh burung hantu luar biasa. Di tengah ejekan itu, Dewi Taiyin tiba-tiba melangkah maju, mengarahkan satu tangan ke sosok kosong di kejauhan. Duar. Seluruh lautan bencana abadi tiba-tiba mendidih di bawah jari Dewi Taiyin. Dan aura tak berujung naik ke langit, menyegel dunia ini dalam sekejap. Seketika kekosongan di kejauhan di depan seperti kaca yang meledak terbuka di bawah jari Dewi Taiyin. Pria berjubah yang sebelumnya telah melarikan diri ke dalam kehampaan dan hendak meninggalkan tempat ini pun langsung jatuh dari kehampaan dan kembali ke kerumunan. Di atas laut bencana abadi, tiba-tiba wajahnya tampak panik dan dia buru-buru berteriak. Dewi Taiyin, hentikan. Aku adalah pemimpin cabang organisasi pembunuh burung hantu. Jika kamu membunuhku, Duar. Namun sebelum dia selesai berbicara, kepalanya langsung muncrat dengan berwarna darah yang muncul naik ke langit. Darah seketika menyembur keluar. Tubuhnya langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Potongan-potongan daging yang hancur juga kabut darah jatuh dari langit. Di bawah aura mengerikan dari laut bencana abadi, kemudian menguap. Larut berubah menjadi ketiadaan. Oke, lanjutkan, kata Dewi Taiyin dengan ringan dan berdiri di samping. Semua orang langsung terpesona dan merasakan hawa dingin di hati mereka.
seorang pria kuat di ranah transenden puncak tingkat 3 yang memiliki jimat Kaisar Agung di tubuhnya baru saja meninggal di sini dan menjadi makanan bagi laut bencana abadi. Metode yang kejam dan tegas ini membuat orang lain merasa seperti sangat menyeramkan. Semua orang gemetar ketakutan, tidak lagi tenang seperti sebelumnya, dan mereka bergerak maju dengan gugup. Dewi Taiyin, tolong dengarkan penjelasanku. Salah paham, ini salah paham. Duar. Selanjutnya masih ada seorang pria kuat lainnya yang mengalami beberapa perubahan di saat melewati tirai cahaya, dan dia juga langsung dikenali. Masing-masing kultivator ini tampak ngeri dan buru-buru ingin menjelaskan. Akan tetapi Dewi Taiyin dan Yuhu Raksasa sama sekali tidak mendengarkan penjelasan mereka. Mereka langsung disapu bersih di tempat dan berubah menjadi bubuk, sebelum kemudian berubah menjadi kabut darah dan menghilang di udara. Ada suasana khidmat di lapangan untuk sesaat. Banyak aura yang terekspos pada orang-orang ini ditinggalkan oleh kaisar besar lainnya di dunia bawah, dan mereka jelas memiliki motif-motifnya tersembunyi. Baiklah, giliranmu. Segera setelah sebagian besar orang yang memberikan kontribusi berlalu, dan saat ini giliran Qinchen. Qinchen tampak tenang, tetapi Kaisar Abadi dan Molly menjadi panik. Ketiganya memasuki tirai cahaya selangkah demi selangkah. Dewi Taiyin segera menoleh dan menatap ke atas, pupil matanya menjadi dingin. Pada saat ini Dewi Taiyin datang dengan tatapan dingin di saat Qinchen dan yang lainnya memasuki layar cahaya. Dia mengunci mereka bertiga dengan sangat kuat, seperti elang pemburu yang menatap mangsanya. Dia sangat berkonsentrasi, selalu siap untuk mengambil tindakan. Melihat tatapan waspada dari Dewi Taiyin, Yuhu Raksasa tiba-tiba terkejut dan dia tidak bisa untuk tidak bertanya. Dewi Taiyin, mengapa Anda... perhatikan tindakan ketiga orang ini. Jika mereka membuat gerakan sekecil apapun, bersiaplah untuk menangkap mereka kapan saja, kata Dewi Taiyin. Dia dengan dingin mengirim pesan. Yuhu Raksasa tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Tuan, apakah Anda meragukan mereka? Itu bukan keraguan, tetapi kehati-hatian, kata Dewi Taiyin. Dia menjawab dengan dingin mengirim pesan. Kaisar Abadi ini berada di bawah komando Permaisuri Mingyue saat itu. Dia pemimpin pengawal, memiliki hubungan yang luar biasa dengan Permaisuri Mingyue saat itu. Dia bahkan lebih terkenal karena melindungi Permaisuri Mingyue. Bagaimana mungkin orang seperti itu dengan mudah melepaskan Permaisuri Mingyue dan datang mencari pelindungan dariku? Dewi Taiyin mencibir. Sekarang kita dan 3 dewi lainnya menduduki laut bencana abadi. Ada banyak orang yang menatap harta karun yang ditinggalkan oleh Permaisuri Mingyue. Tidak hanya Kaisar Agung dari dunia luar, tetapi juga Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap. Takutnya mereka juga mengawasi 3 hektar tanahku, jadi tentu saja aku harus berhati-hati, kata Dewi Taiyin. Tapi ini tidak berarti bahwa ada yang salah dengan mereka bertiga, kan? Kata Yuhu Raksasa bertanya dengan ragu. Dewi Taiyin mencibir. Tentu saja aku tidak mengatakan pasti ada yang salah dengan mereka, tetapi Kaisar Abadi tiba-tiba bertindak sangat aneh. Kemungkinan terjadi sesuatu yang salah, setidaknya ini tidak rendah. Tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Yuhu Raksasa tiba-tiba berkata, ya, aku telah belajar dari kesalahanku. Pada saat ini Qinchen dan yang lainnya telah sepenuhnya memasuki tirai cahaya dan boom, dalam sekejap Qinchen merasakan kekuatan tak terlihat dari surga dan bumi merasuki seluruh tubuhnya, mencoba mengungkapkan semua kekuatan aturan di tubuhnya. Itu adalah kekuatan sungai mayat hidup. Sungai mayat hidup adalah sungai induk dari dunia bawah yang mengandung kekuatan paling kuat di dunia bawah. Kultivator biasa sama sekali tidak dapat menahan pengawasan dari sungai orang mati dan tidak dapat menyembunyikan aura apapun di depannya. Akan tetapi, siapa Qinchen? Cara penyembunyiannya dari surga di saat tirai cahaya menyelimutinya. Qinchen langsung membangkitkan aura dunia bawah di tubuhnya, dan pada saat yang sama Qinchen sepenuhnya menyembunyikan kekuatan lain di tubuhnya dan menghibernasinya, menyusut menjadi satu titik dan bersembunyi jauh di asal tubuhnya. Pada saat yang sama, karena bantuan Xiao sebelumnya, di saat kekuatan sungai kematian melewati Qinchen,
Mustahil untuk menemukan jalan dunia yang Qinchen yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Hanya butuh beberapa area terlarang di tubuhnya, di tanah telantar laut mati. Jalan dunia bawah di tubuh tuannya langsung terungkap. Duar. Dalam sekejap aura mengerikan meletus dari tubuh Qinchen. Aura ini berevolusi menjadi hantu jalan. Naik ke langit dalam sekejap, membentuk penglihatan yang menakutkan dan mencengangkan di kehampaan di sekitar sangat menakutkan. Apa ini? Gerakan di sini juga langsung menarik perhatian orang lain yang hadir. Mereka semua melihat dengan kaget. Mulut mereka terbuka lebar. Saya melihat aura jalan besar yang muncul dari tubuh Qinchen saat ini sangat menakutkan. Kekuatan jalan dao besar muncul dari tubuhnya. Ada lebih dari 10 dan masing-masing adalah kekuatan teratas dari jalan besar. Ketika di antara jalan besar ini, ketika muncul, kekosongan bergemuruh dan bergetar hebat yang sangat menakutkan. Siapa anak ini? Dia bisa mengolah begitu banyak jalan dao terbaik. Orang yang berbakat seperti itu, apakah bersedia berkontribusi pada permaisuri Taiyin? Apakah ini sangat disayangkan sekali, bukan? Sial, apa maksud ini? Ada kebingungan di antara kerumunan. Mereka yang dapat dipersembahkan kepada Dewi Taiyin adalah semua yang terbaik di dunia di sekitar dunia bawah. Mereka dapat dianggap sebagai jenius teratas dunia bawah. Akan tetapi setelah melihat aura mengerikan di tubuh Qinchen, mereka semuanya tercengang. Apa yang mereka latih adalah semua jalan teratas dunia bawah, tetapi mereka hanya dapat berlatih 1 atau 2 jalur dao yang paling banyak, dan maksimal 3 atau 4 jalur dao. Tapi bagaimana mungkin ada orang seperti Qinchen yang bisa berlatih lebih dari selusin jalan dao sekaligus, dan mereka semuanya itu berasal dari jalan dao teratas. Jenius seperti itu sangat langka di seluruh dunia bawah, belum lagi di sekitar laut bencana abadi, dan mungkin saja bisa mencapai ranah Kaisar Agung. Apakah dia dihadirkan di sini begitu saja? Bukan hanya orang luar ini. Yuhu raksasa juga tidak bisa menahan gemetar ketika Qinchen mengeluarkan aura yang menakutkan dan hampir mengambil tindakan yang mengerikan. Namun untungnya dia bereaksi tepat waktu, jadi dia tidak menyerang. Hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri, untung saja dia tidak menyerang. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak jalan dao terbaik dalam kultivasinya? Kata Dewi Taiyin, matanya mengecil dan dia menatap Qinchen. Dia hanya memperhatikan Molly sebelumnya dan tidak terlalu memperhatikan Qinchen. Namun sekarang hal itu terungkap di tubuh Qinchen. Jalan dao yang mengerikan itu membuatnya langsung terkejut. Anak laki-laki ini setidaknya sama kuatnya dengan ahli Kaisar Agung. Sungguh pose yang sangat luar biasa. Matanya langsung menjadi berapi-api di saat dia menatap Qinchen. Tidak seorang pun tahu bahwa semakin berbakat kultivator yang akan dia lahap, maka akan semakin kuat asal-usul jurang yang dapat dia gabungkan, dan juga akan menjadi semakin banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Dan begitu Qinchen di depannya ini ditelan oleh dirinya, maka itu setidaknya akan setara dengan menelan puluhan jenius biasa. Seketika mata Dewi Taiyin langsung menjadi panas di saat dia menatap Qinchen. Ini merupakan kejutan yang tak pernah terduga olehnya.